warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk mengikuti doanya. Monggo siapa? Siapa yang berdoa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akan absen dulu ya. Asna Anissa Putri. Hadir, Bu. Tiga Ayu. Ada. Gila Oktaviani. Ada, Bu. A few moments later. Baik, sebelum memulai materi, Ibu tanya dulu. Apa kalian sudah tahu sejarah tentang Kota Pacitan? Belum. Jadi sebentar Ibu akan menjelaskan secara singkat sejarah Kota Pacitan. Nah, sejarah Kota Pacitan itu berawal dari peperangan Mangkubumen atau Perang Nagari yang pada saat itu terdapat pangeran. Karena pangeran ini kalah dalam peperangan, nah pangeran ini lari ke hutan. Nah, setelah itu di pangeran ini terdapat teman, yaitu sang abdi yang memberikannya obat. Jadi pada saat itu sang abdi ini memberikan obat pace. Nah, jadi pangeran ini menjadi sehat. Setelah itu, sebelum pangeran ini pergi ke istananya kembali, pangeran ini menamakan sebuah hutan tersebut menjadi Pacitan yang berasal dari kata pace. Jadi, anak-anak di sini sudah paham apa belum tentang konsep sejarah itu bagaimana? Belum. Nah, kalau belum tentang konsep sejarah itu, kita itu mencari tahu asal usul dari sesuatu. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kelahirannya Pancasila. Anak-anak tadi malam sudah belajar apa belum? Sudah membuka bukunya apa belum? Belum. Oke, sekarang coba dibuka halaman 7. Halaman 7 tersebut coba dibaca judulnya apa? Sejarah Pancasila. Bapak kan jelaskan asal mula kata Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta merupakan bahasa Jawa kuno yang sekarang sudah jarang dipakai oleh masyarakat umum. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Pancasila menjadi dasar negara di Republik Negara kita, Republik Indonesia, dan menjadi ideologi di negara kita, menjadi dasar negara dan menjadi tolak ukur dalam masyarakat kita bertindak sehari-hari. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Saya tahu belum BPUPKI dan PPKI itu apa? Ini akan Bapak jelaskan. BPUPKI itu artinya atau singkatannya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI ada beberapa tokoh pendiri bangsa yang menyampaikan usulan dasar negara. Di antaranya ada Bapak Mr. Muhammad Yamin, Bapak Dr. Supomo, dan Presiden pertama kita yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei, Bapak Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan tentang dasar negara. Bisa dibuka bukunya tentang usulan dasar negara. Coba Mas Yuda bacakan. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat, yang diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih Mas Yuda. Untuk yang kedua, Bapak Mr. Supomo menyampaikan usulan tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei.
Ketika bisa dibaca bukunya. Yang pertama persatuan, yang kedua keluargaan, yang ketiga keseimbangan adik dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Makasih Mbak Vika. Yang terakhir, tokoh yang menyampaikan Nusantara Bangsa Negara yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Mas kalian dibaca bukunya. Yang satu kebangsaan Indonesia, dua internasionalisme atau perikemanusiaan, tiga mufakat atau demokrasi, empat kesejahteraan sosial, lima ketuhanan yang maha esa. Terima kasih Mas Marian. Beri aplaus dong untuk teman-teman kita yang sudah. Dan pada tanggal 1 Juni ini juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena pada tanggal tersebut Soekarno pertama kali memperkenalkan nama Pancasila di sidang BPU PKI. Selanjutnya Pancasila disahkan lalu ditetapkan menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI. PPKI memiliki singkatan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa lainnya dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Ikai. A few moments later. Jadi anak-anak, hari ini ibu akan membagi 3 kelompok yang terdiri dari ada yang 3 anak dan ada yang terdiri dari 4 anak. Nah di sini seperti contohnya Mbak Desi, terus Mbak Selika, Mbak Selvi dan Mbak Fia. Kemudian di sini ada Mas Wiga, Mbak Vika, Mbak Asma dan Mas Fahyan. Nah yang terakhir kita ada Mbak Clarissa, Mbak Safa dan Mbak Bunda. Nah kali ini ibu akan memberikan penugasan kelompok kepada kalian. Di sini nanti silakan kalian cari kata-kata yang menurut kalian itu ada hubungannya dengan materi yang telah disampaikan tadi ya. Iya Bu. Dalam kolom tersebut, maka diskusikan kembali ke kelompok kalian apakah ada kaitannya dengan selanjutnya Pancasila. Soekarno. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Coba saya lihat punya Mas Viga, sudah bisa menemukan kata yang dimaksud tadi belum? Oh ya, ini Mas Viga menemukan kata Pancasila. Apa tadi Pancasila tadi? Terdapat berapa kata? 2. Itu apa saja? Pancasila. Panca artinya 5. Sila artinya pandai sekali. Selanjutnya kelompok Mas Viga melingkari kata yang berbunyi Soekarno. Soekarno tadi siapa anak-anak? Perumus Pancasila. Iya, betul. Selanjutnya ini kelompoknya Mas Viga menemukan kata batu bara. Menurut teman-teman semua, apakah batu bara termasuk ada kaitannya dengan sejarah Pancasila tadi? Iya. Waduh Mas Viga ini gimana kok batu bara dibuat dilingkari?
menjelaskan pada pembelajaran hari ini bahwa Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila yaitu Panca artinya 5 dan Sila artinya dasar. Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juli. Adapun perumus Pancasila yang pertama siapa anak-anak? Muhammad Yamin. Yang kedua, Sumpah. yang ketiga, Insinyur Soekarno. Nah, untuk mengulas pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang meneladani sikap para perumus Pancasila. Anak-anak sebelumnya mempelajari di rumah terlebih dahulu ya. Bu. Ibu rasa cukup sekian atas pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Sekian pembelajaran pada materi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.